Jamaah salat Jumat yang dikasih sayangi Allah, kita boleh merasa cemas bila mana amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah, dan juga wajar jika timbul kekhawatiran apakah kita akan hidup bahagia atau sengsara di akhirat kelak. Akan tetapi jangan tergelincir dari tujuan pokok, yaitu taat dan patuh beribadah kepadanya, karena inilah tugas pokok dan fungsi kita hadir di dunia. Renungilah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi bagi kita. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Quran surah Al-Insyiqaq ayat 6. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal madinati wal haram Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa zidhu ya Rabbi syarafan wa karaman wa mahabatan wa ta'zima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala hayya 'ala salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahil karimil hanan, yaghfiru liman yasha'u bifadlihi wa yu'adzibu man yasha'u bi'adlihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha min adzabin niran. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyu akhiriz zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, salatan wa salaman daimaini mutalazimain fi kulli waqti wa awan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayah untuk dapat menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang agung, yang dengan perantara beliau kita dapat merasakan manisnya nikmat iman dan Islam. Dengan keimanan dan keberislaman inilah yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat memasuki surganya. Jamaah salat Jumat yang dikasih sayangi Allah, tema khutbah kita pada kali ini adalah tegakkan ibadah, jangan tanya hasilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab beliau yang berjudul An-Nafaisul Alawiyah menyebutkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu an memaknai kata ibadah dalam ayat tersebut di atas dengan makna ma'rifatullah, mengenal Allah. Lebih jauh, As-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di menjelaskan, inilah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, dan Allah mengutus semua rasul untuk menyeru kepada tujuan tersebut. Tujuan itu adalah menyembah Allah yang mencakup berilmu tentang Allah, mencintainya, kembali kepadanya, menghadap kepadanya, dan berpaling dari selainnya. Semua tujuan itu tergantung pada ilmu tentang Allah, sebab kesempurnaan ibadah itu tergantung pada ilmu dan ma'rifatullah. Semakin bertambah pengetahuan seseorang hamba terhadap Rabb-Nya, maka ibadahnya akan semakin sempurna. Hal ini dapat dipahami karena bagaimana mungkin seseorang akan mau dan mampu beribadah kepada Allah dengan baik dan benar jika orang tersebut belum mengenal Allah yang diibadahi atau disembahnya.
Maka pantaslah jika para ulama mengungkapkan dalam kalimat awaluddin ma'rifatullah, permulaan dari agama adalah mengenal Allah. Akan tetapi dalam menjalankan ibadah inilah terkadang muncul keraguan dalam hati seorang hamba dan bertanya-tanya, bagaimanakah hasil ibadahku selama ini? Apakah diterima atau tidak oleh Allah? Dan pada akhirnya, apakah diriku ini akan menjadi orang yang berbahagia ataukah sengsara di akhirat kelak? Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Minhajul Abidin menjelaskan bahwa dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan menghadapi dua jenis gangguan. Yang pertama, al-manhiyat, penghalang atau pencegah ibadah. Ada 4 macam. Yang pertama dunia, yang kedua manusia, yang ketiga syaitan, dan yang keempat hawa nafsu. Sedangkan gangguan yang kedua, al-awarid, rintangan perjalanan ibadah, ada 3 macam. Yang pertama, khawatir tentang rizki. Yang kedua, bimbang antara takut dan harap. Dan yang ketiga, ragu akan takdir baik dan buruk. As-Syaikh Ibnul Qayyim Az-Zawji rahimahullah memberikan warning, peringatan agar kita berhati-hati tentang masalah rizki, karena hal ini bisa berakibat fatal. Beliau berkata bahwa manusia sering mengalami krisis keyakinan tentang rizki, dan akibat krisis keyakinan itulah yang membuat manusia menjadi serakah, manipulasi, korupsi, dan merampas hak-hak orang lain. Beliau juga menjelaskan, apabila rezeki itu semakin mendekatkan seseorang kepada Allah, maka rezeki tersebut merupakan nikmat dari Allah. Sebaliknya, apabila rezeki itu semakin menjauhkan seseorang dari Allah Ta'ala, maka rezeki itu merupakan fitnah yang tak terelakkan. Oleh karena itu, tepislah semua penghalang dan rintangan tadi, dan tegakkan ibadah kepada Allah tanpa harus mengetahui apa dan bagaimana hasilnya. Bahkan sebaliknya, berusahalah untuk memperbaiki kualitas mutu ibadah kita di samping kuantitasnya. Jamaah salat Jumat yang dikasih sayangi Allah, kita boleh merasa cemas bila mana amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah, dan juga wajar jika timbul kekhawatiran apakah kita akan hidup bahagia atau sengsara di akhirat kelak. Akan tetapi jangan tergelincir dari tujuan pokok, yaitu taat dan patuh beribadah kepadanya, karena inilah tugas pokok dan fungsi kita hadir di dunia. Renungilah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi bagi kita. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Quran surah Al-Insyiqaq ayat 6. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jupri dalam buku beliau Terapi Ruhani untuk Semua menukilkan sebuah riwayat. Pada suatu saat, malaikat Jibril alaihissalam merasa prihatin melihat seorang pria yang menghabiskan seluruh waktunya siang dan malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat Jibril melihat di Lauhil Mahfuz, nama pria itu tercatat sebagai orang yang kelak akan hidup sengsara di akhirat. Karena kasihan, malaikat Jibril meminta izin kepada Allah untuk menyampaikan hal tersebut kepada pria itu. Setelah diizinkan, malaikat Jibril turun menjumpai orang itu di sebuah tempat peribadatan yang terbuat dari tanah, dan dia sengaja mengisolir diri agar tidak kontak dari dunia luar. Namun, begitu malaikat Jibril memberikan informasi perihal keadaannya, pria itu spontan menjawab, Alhamdulillahi ala kulli hal, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap keadaan,
Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Setelah itu dia kembali beribadah tanpa terpengaruh sedikit pun dengan informasi tadi, dan malaikat Jibril pun kagum terpesona kepadanya. Untuk kedua kalinya malaikat Jibril turun lagi menemui pria itu. Aku katakan padamu bahwa namamu tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai orang yang di akhirat kelak akan hidup sengsara, kata malaikat Jibril. Ya, aku sudah tahu, tukas pria itu. Kalau begitu, untuk apa engkau terus beribadah dan meninggalkan duniamu? Kenapa tidak engkau nikmati saja kehidupan dunia ini sebelum engkau terpuruk dalam kesengsaraan di akhirat nanti? Tanya malaikat Jibril. Wahai Jibril, Allah menciptakan aku dan memerintahkan agar aku taat beribadah kepadanya tanpa terkait dengan persoalan apakah aku akan bahagia atau sengsara nantinya. Kewajibanku adalah melaksanakan perintahnya, tugasku adalah beribadah kepadanya. Adapun segala hal di luar itu adalah urusan Allah dan terserah kepadanya. Mudah-mudahan saja dia tidak menyengsarakan aku. Aku takut hidup sengsara. Jadi yang terpenting bagiku, apa yang diwajibkan Allah padaku aku laksanakan. Hasilnya terserah kepada Allah, ujar pria tadi penuh keyakinan. Jamaah salat Jumat yang dikasih sayangi Allah, malaikat Jibril pun naik dalam keadaan masih terpukau oleh pria tadi. Ketika malaikat Jibril menatap kembali ke Lauhil Mahfuz, ternyata nama pria tadi sudah berganti menjadi orang yang akan hidup bahagia di akhirat kelak. Begitulah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu man yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab, Lauhul Mahfuz. Quran surah Ar-Ra'd ayat 39. Habib Ali Al-Jufri dalam bukunya tersebut juga memberikan resep berharga bagi semua penempuh jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1. Sebelum mengerjakan suatu amal ibadah, terlebih dahulu harus memohon pertolongan Allah, sebab tanpa pertolongannya kita tak akan mampu berbuat apa-apa. 2. Hadapkan hati kepada Allah, fokuskan pandangan padanya, teguhkan cinta dan semangat kepadanya. 3. Tadahkan tangan guna memohon taufik pada Allah, karena taufiknya itu sangat mahal. Saking mahalnya, taufik cuma sekali secara jelas disebutkan dalam Al-Quran, wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Quran surah Hud ayat 88. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang agar dapat menjalankan peribadatan kepada Allah dengan baik dan benar. 1. Pengetahuan tentang siapakah yang diibadahi atau disembah dibahas dalam ilmu tauhid. 2. Pengetahuan tentang bagaimana cara beribadah dibahas dalam ilmu fikih. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang bagaimana agar ibadah diterima dibahas dalam ilmu tasawuf. Akhirnya, marilah kita senantiasa benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pengabdian. Jangan tertipu oleh segala penghalang dan rintangan dalam ibadah. Karena itulah tugas pokok dan fungsi kita dihadirkan ke dunia, selain juga sebagai khalifah fil ardh, memakmurkan bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala asrafi ibadik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil gurur. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursih. Faqala ta'ala mukhbira alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummil habibil aliyil qadril ajimil jah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa salli ala abina Adama wa ummina Hawa wa Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin. Wa salli ala malaikatil muqarrabina wa awliyaika was salihin. Wa salli ala al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahumma salli ala Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.